Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha antusun al quran jahidin masaina bidin syarikil ladin mawqari wa bibari wa bahriya wa ila rahi abaina wa matina jadadin wa jaddatin wa qurbatina wa ahli baitina wa syaihina wa alimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yaskinahumul jannah. Susunna rahimani bi hadzal kitab nafa'allahu bi ulumihi wa sahla fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa Tabrani, dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani, wa Diya'i, dan Imam Diya, an Anas, dari Anas. Apa sabda Rasulnya? Man masya, barang siapa berjalan kaki, ila sholatin maktubatin, menuju sholat yang 5 waktu, yang fardu, bil jamaati, untuk berjamaah, fahiya, maka ialah kahajjatin, seperti pahala haji. Subhanallah, ya. Jadi jalan kaki dari rumah nih, ya sebaiknya jalan kaki, jangan naik motor. Kalau yang dekat ya jalan kaki di sini bilang. Masa tuh jalan kaki, tapi kalau jauh pakai motor lah, nggak apa-apa. Sama juga itu insya Allah. Iya, saking jauhnya ke Banten, apa atau dari Banten nih ke Jakarta, dari Banten ke Jakarta, itu pahalanya seperti pahala haji, ya. Jalan kaki dari rumah menuju masjid Mujahidin, sholat berjemaah, itu jalan kakinya selain daripada diampuni dosa-dosanya, diberi pahala yang banyak, dan diangkat derajatnya, juga dapat pahala haji. Ini kalau sembahyang fardu yang 5 waktu berjemaah. Waman masya, dan barang siapa yang berjalan kaki, ila sholati tatawu'in, menuju sholat sunnah. Sholat sunnah aja nih. Apakah itu sholat duha, pengen ke masjid, ya, fahiya ka umrotin, maka ialah pahalanya seperti umroh nafilah, umroh sunnah. Tuh, dapat pahala umroh juga. Kalau dia untuk sholatnya sholat sunnah, di rumahnya sempit, umpamanya mau sholat sunnah, ke masjid aja, dapat pahala umroh sunnah. Padahal biaya haji berapa duit sekarang itu?
Apalagi sekarang yang cukup lama nunggunya. Nah, apalagi nanti sesudah sholat, sesudah taklim, nah, masuk waktu syuruk, waktu isyraq, ya kira-kira 45 menit deh sesudah isyraq. Itu sudah masuk waktu kita untuk sholat duha atau sholat sunat isyraq, ya. Oleh karena itu pahalanya apa? Haji dan umroh. Jadi andai kata datang ke sini sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah, tadi udah ketahuan tuh untungnya jalan kakinya, haji, ya. Ikut lagi taklim sampai masuk waktu isyraq. Sesudah itu kita sholat sunat 2 rakaat. Boleh diniatin sholat sunat isyraq, boleh diniatin sholat duha, ya, nggak apa-apa. Maka dapat pahala haji dan umroh lagi, berarti double tuh. Buat kekayaan kita nanti di dunia panennya, di akhirat. Sementara orang belum paham keuntungan ini yang diraih oleh kita, nih. Mudah-mudahan dengan ikhlas, ya. Itikaf kita di sini, punya wudu di sini, kita itikaf. Wa Turmuji, dan telah meriwayatkan juga Imam Turmuji an Anas, dari Anas. Apa sabda Rasul? Man shola arba'ina yauman fi jama'atin. Man sholat, barang siapa sholat arba'ina yauman 40 hari. 40 hari sholat dia. Fi jama'atin, di dalam berjemaah terus-terusan. 40 hari itu 5 waktunya berjemaah terus. Ya walaupun bukan di masjid sini terus, mujahidin terus, enggak, di mana pokoknya dia berjemaah terus. Yudriku takbiratal ula, senantiasa dia mendapatkan takbir yang pertama. Jadi nggak pernah jadi masbuk. 40 hari berjemaah terus, bahkan senantiasa dapetin takbir yang pertama. Artinya apa? Rokaat, dari rokaat pertama terus dia dapat, terus gitu. Udah ibadahnya tekun, udah, apalagi umur udah di atas 60, ya kan, udah pikiran udah lebih dekat ke sono kayaknya itu, ya. Kalau udah 60 kayaknya lebih dekat pulang ke sono gitu. Saya kayaknya berat 60 tahun lagi gitu umur kita gitu. Paling tinggal beberapa tahun lagi pulang dah, ya, ke sana. Maka bekal pulang ini, kita kalau udah ke situ udah pikiran ke sana aja udah. Mana bekal ini, bekal-bekal ini, biar sadar. Yang harus kita kumpulin buat keselamatan kita, buat bekal kita, hidup kita di sana kelak. Ya. Sebab apa? Di sono untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, maka diberi oleh Allah banyak. Sebab di sono selama-lamanya. Tapi kalau buat dunia, Allah berikan dikit. Sebab apa? Sementara di dunia mah. Tapi orang lebih banyak kadang-kadang ngejar buat dunia daripada buat akhirat. Makanya sifat orang-orang zuhud itu senantiasa lebih gemar dia, lebih giat lagi untuk mencari keuntungan akhirat. Al-Qais, orang-orang yang cerdas, ya. Mandana nafsahu li akhiratihi, orang yang sudah mendekatkan dirinya untuk persiapan hidup di akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Mudah-mudahan yang sini cerdas semuanya nih, ya. Dalam persiapan hidup kita yang abadi, pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut gelarnya almarhum, ya. Almarhum. Almarhum itu orang yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dengan husnul khotimah, ya. Jadi kalau orang ahli ibadah cangkep, al-maghfurlah, almarhum gelarnya.
Ya, orang yang mendapatkan limpahan rahmat. Dan itu mereka membidik untuk kehidupan yang abadi. Pasti diberikan oleh Allah husnul khotimah. Yudriku takbiratal ula, senantiasa dapetin dia dari takbir pertama berjemaah itu selama 40 hari 5 waktu. Ya. Kutibalahu, maka dicatat baginya baro'atani, 2 kebebasan, 2 kemerdekaan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaqi. Yang pertama dia bebas daripada azab neraka, dan yang kedua bebas daripada sifat-sifat munafik. Mana sifat munafik? Ini sifat-sifat orang yang tidak komitmen, tidak konsekuen di dalam mengaku sebagai orang beriman. Ya, tidak komitmen. Kadang-kadang lebih takut kepada hansip daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih takut kepada bini. Kan ada orang yang takut banget sama bini gitu, daripada kepada Allah. Ya, ada nggak di sini yang takut sama istri ini? Takut banget sama bini, ya. Takut diomelin, takut digebugin gitu, takut nggak dibagi, takut nggak dibagi kopi gitu ya. Enggak, itu. Ini iman kita, Pak. Ya. Iya. Mau pergi sholat berjemaah, wah, pintu nggak ada kuncinya nih. Lebih takut sama maling daripada Allah. Pasrah kepada Allah. Ya, takut maling, padahal belum tentu ada tuh malingnya kan. Tapi udah takut duluan, nggak jadi ke masjid. Pintu nggak ada kuncinya soalnya. Takut apa? Takut maling. Maling. Waduh, ya. Padahal kita hendaknya lebih takut kepada Allah sebagai orang yang merugi. Untuk meraih keuntungan yang banyak dengan salat berjamaah, malah kita tinggalkan demi untuk jaga rumah yang ada kuncinya. Ya. Ini hadirin sekalian rahimakumullah. Ya. Wa muslimun. Ya, tadi enak tuh kalau kita udah dicatat bebas daripada azab neraka dan bebas juga daripada sifat-sifat munafik. Hati kita udah dibersihkan oleh Allah. Kalau iman kita udah sampai kuat, 40 hari 40 malam kita salat berjamaah terus. Sampai-sampai ketinggalan nih umpamanya. Ke masjid ketinggalan, di rumah dia bikin berjamaah tuh, suami istri, Bang, kita ke masjid ketinggalan, ayo kita berjemaah di sini. Nah itu sampai yang penting berjemaah. Ya, berjemaah. Dia kejar-kejar waktu supaya berjemaah terus 40 hari 40 malam. Dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya juga dibersihkan daripada azab neraka. Dan Allah akan membersihkan hatinya juga daripada sifat-sifat munafik. Ya. Wa muslimun, dan telah meriwayat juga akan hadis ini oleh Imam Muslim wa Ahmadu dan Imam Ahmad. An Utsman, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasul? Man sholal isya'a, barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, di dalam berjamaah, yudrikut takbiratal ula, mendapatkan dia akan takbir yang pertama, artinya dari pertama, kana kakiyami nisfi lailatin, maka adalah dia mendapatkan pahala seperti separuh malam dia ibadah kepada Allah dengan sholat dan sebagainya. Tuh, separuh malam. Ya, nisful lailah, kakiyami nisfil lailah, seperti dia melakukan ibadah setengah malam. Semalam ada berapa jam? 12 jam, 6 jam dia
Sama juga ibadah 6 jam. Pahalanya tuh dibalas oleh Allah dengan sholat berjemaah, sholat isya. 1 kali aja itu dia sholat, sama dengan itu. Nah itu sholat isya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Wa man sholat subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jamaatin, di dalam berjemaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka sama saja pahalanya itu dia dapatkan bagaikan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Nah, sholat semalaman, ibadah semalaman suntuk. Itu dengan ibadah bukan sholat aja. Kalau qiyamul lail itu mungkin ya dengan membaca Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Ya, semalaman kita dapat pahalanya. Beruntunglah kita semuanya yang rajin sholat berjemaah. Ini dalam rangka pembekalan kehidupan kita yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan berpikir orang yang munafik, Pak. Orang munafik ya yang malas sholat, apalagi berjemaah. Dia bilang apa? Ya, lu aja yang sholat belum tentu masuk surga, gitu. Lu aja yang sholat belum tentu masuk surga. Ya jawab kita, apalagi elu yang nggak sholat nggak apa, udah pasti mencalonkan dirinya untuk masuk neraka. Itu berarti sudah mencalonkan dirinya siap masuk neraka. Itulah sifat-sifat munafik yang harus bersih dari diri kita. Jangan sampai ada tersimpan karena hasud gitu dengan orang yang rajin, malah dia jatuhkan dirinya. Dia udah gak mampu sholat rajin, beribadah ke masjid, malah yang sholat dia katain. Nah ini kan ya kare, ya ini sifat-sifat yang masih kotor dirinya, hatinya daripada ya penyakit-penyakit hati. Hasud, dengki, takabur, sombong, ya kan, ria masih ada di sini. Kadang-kadang dia datang, tetapi karena ria. Karena pengen dilihat sama mertuanya, pengen dilihat sama gurunya, pengen dilihat sama orang tuanya, pengen dilihat sama tetangganya. Karena lagi pamer pokoknya, supaya dikata ahli ibadah. Mana tuh yang banyak begitu? Biasanya caleg tuh yang begitu tuh. Mana ada caleg gak di sini? Nah, yang pula-pula rajin, yang kebanyakan camat ini mah. Camat ini mah semuanya, nggak ada caleg ini. Ya, caleg hati-hati caleg, ya. Ente deket-deketin masjid, deket-deketin orang masjid karena lagi pengen diangkat. Pokoknya kita mah hidup dari dulu emang niat untuk jadi orang baik dulunya, ya. Begitu. Tapi yang caleg lantas jangan berhenti, terusin begitu. Jangan saya bilang begini lantas dia nggak ke masjid lagi, malu gitu. Ya udah bikin mampus lah. Ya pahalanya tidak ada dah. Bismillah, ya. Nah ini sekalian. Nah, wa Ibnu Majah, dan telah meriwayatkan pula Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, man shalla fi jama'atin, barang siapa yang salat senantiasa berjamaah, arba'ina lailatan, selama 40 malam, la tafutuhu, tidak pernah luput padanya, ar-rakaatul ula, dari rakaat yang pertama, ya, min sholatil isya'i, daripada salat isya. Nah salat isya nih, kataballahu lahu, mencatat Allah Ta'ala baginya, biha, dengan salat isya yang senantiasa berjamaah, itqan minan nar, bebas daripada azab neraka. Tuh,
Makanya kita kalau nggak sempet yang lain-lain itu dulu dah kita rutinin. Mungkin kalau belum sempet kita semuanya yang 5 waktu ya satu-satu dah. Isya, tingkatkan subuh, nanti tingkatkan lagi maghrib gitu, ya berjemaah terus. Orang ada yang cuman biasanya maghrib doang, ada habis maghrib dia pulang, isya nggak balik lagi ke masjid. Ya, ada di kampung saya mah begitu, ya nggak balik lagi. Balik-balik kadang-kadang subuh juga kalau nggak kesiangan, ya. Wa Tabrani, dan telah meriwayatkan juga Imam Tabrani an Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah, laisa minas salati salatun afdalu min salatil fajri yaumal jum'ati fil jamaah. Masya Allah, ini nih salat jamaah, salat subuh, ya. Laisa minas salati, tidak ada daripada salat-salat yang lain kelebihannya. Salatun adalah satu salat afdalu, yang lebih afdal, min salatil fajri, daripada salat fajar, yaitu salat subuh, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, fil jamaati, berjamaah. Tuh, tidak ada salat yang lebih afdal daripada sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah adalah abdolnya sholat. Ya, sehingga saya juga tadi di sana sholat dulu berjamaah saya. Saya nggak langsung, makanya tungguin aja dulu kalau saya agak telat. Saya ngejar ke sini takut ketinggalan. Di sini ada jemaah kagak apa kagak gitu. Saya dulu berjamaah deket ini, kejar gitu aja. Ya, dari sini pas. Selesai wiridan sini kan gitu. Saya wiridan sambil jalan aja dah. Wiridan sambil jalan. Ya. Baru kalau di masjid saya itu wiridannya ditambahin, diakhiri dengan surah Ar-Rahman. Tiap hari subuh. Setiap ba'da subuh selesai wiridan ba'da sholat, diakhiri dengan surah Ar-Rahman. Yang ikut, yang enggak biasa dah. Ya. Yang sempat ikut gitu maksudnya. Yang nggak sempat ya mungkin mau dagang, mau kerja, ada yang nggak sempat nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa melimpah pada kita semuanya. Makanya yang sempat juga nggak apa-apa lakukan itu, baca surah Ar-Rahman atau tadarus kalau kita memang mau lazimkan sampai waktu isyraq. Ya, yang bagus taklim begini nih, lebih bagus lagi gitu ya. Subhanallah, keuntungan luar biasa buat kita. Mencari bekal buat akhirat, apalagi kalau bukan jalan-jalan semacam ini yang kita cari. Sebagaimana kita cari bekal buat dunia, ya. Dari bangun tidur kita pikirin, gua mau jualan berapa duit, gua mau jual ini, apa aja yang mau dijual, udah ada belum dagangannya. Apalagi tukang nasi uduk, udah mikirin dapur aja dah. Ya, bagaimana nih dapur? Wah, jangan-jangan orang pada nungguin segala macam. Belum goreng ini katanya apa namanya bawangnya. Waduh, dulu goreng bawang dulu, pikirin tuh. Apalagi kalau belum beli bawang dia. Waduh, ya. Jadi pikiran kita tuh harus ada buat dunia, ada juga buat akhirat. Dan semuanya wajib kita pikirkan. Ya, nggak boleh kita lepas begitu aja. Ya, sebab hidup kita di dunia dan di akhirat harus kita cari bekal dua-duanya. Jangan sampai cuman ya kepada urusan dunia aja. Wa ma uhsibu man sahidaha minkum illa maghfuran lahu. Tidaklah aku menghitung kepada orang yang menyaksikan dengan salat subuh berjamaah itu daripadamu illa maghfuran lahu, kecuali orang itu adalah mendapat ampunan dari segala dosa, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking afdolnya. Pulang dari sini mendapat pahala banyak, ya, diangkat derajat,
juga mendapat pahala haji dan umroh, dan dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya petugas haji kemarin, ya, Pak Dr. Kiai Haji Farhat Abdullah. Dia senantiasa sama saya. Ketika di Arafah dia deketin saya, ya mau sama saya juga saya deketin dia. Beliau adalah ketua FKUB Jakarta Pusat dan juga wakil ketua MUI Jakarta Pusat, ya, dan beliau juga salah satu pengurus NU yang ada di DKI. Beliau itu, ya, ditugaskan untuk membimbing haji kemarin. Sama saya, duduknya terakhir gandengan dengan saya di kursi VIP di pesawat paling depan, dekat itu apa namanya, pilot itu duduk sama saya sempat selfie juga dengan dia, ya, gitu. Sekarang dan sekalian sudah berpulang ke rahmatullah. Bagaimana keadaan meninggalnya? Dia begitu pulang dapat 2 minggu kalau nggak salah sampai di rumah. Tugas khotib, datang dia khutbah Jumat. Ya sekitar 2 minggu yang lalu, udah kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, tugas khotib, pulang ke rumah jatuh di depan istrinya dan keluarga. Udah nggak ada nyawa lagi. Masya Allah, husnul khotimah nih saya yakin. Baru pulang tugas dari haji, masih ceramah, nasihatin ini dan itu di sana, memberikan pelajaran kepada banyak jamaah di sana, memberikan petunjuk kepada jamaah di sana. Ya, cuman beliau tuh memang lebih banyak mempersilahkan saya, tapi saya lebih banyak mempersilahkan situ. Ada beliau, saya bilang itu, udah saling sama-sama aja. Ya, ketika di Padang Arafah juga sempat jadi khotib dia, jadi khutbah Jumat. Saya imamnya waktu itu, imam sholat. Ya, setelah itu baca doa, baca wiridan sampai selesai. Subhanallah, ingat benar. Hari Jumat yang lalu, kurang lebih 2 Jumat yang lalu, beliau pulang. Tugas khotib di masjid, juga imam, pulang ke rumah, jatuh, langsung innalillahi. Nggak pakai ke rumah sakit lagi. Benar-benar, saya yakin itu husnul khotimah. Apalagi hari Jumat. Ya, siapa-siapa nih meninggal dunia hari Jumat, bebas daripada azab neraka. Ayo, mau Jumatnya kapan? Mau Jumat kapan? Ya, bebas daripada api neraka. Ya, mau Jumat kapan? Ya, kita nggak tahu, ya, nggak tahu. Semuanya umur hadapan Allah. Nah, kita boleh aja cita-cita yang setinggi seolah-olah umur kita masih panjang untuk kebaikan, cita-cita, nggak apa-apa. Maka begitu kita nggak ada umur, tuh udah dicatat tuh cita-cita, pahalanya udah dicatat itu, yang kita cita-citakan oleh Allah Ta'ala. Ya, udah dicatat pahalanya. Sama juga orang daftar haji sekarang berapa tahun Pak Ustaz? 30 tahun nanti. Masih lama banget Pak Ustaz. Umur saya gimana? Umur di tangan Allah. Ya, tapi kalau bapak ibu sudah daftar, itu udah niat, berarti udah dicatat di sana, haji mabrur, begitu. Oh gitu Pak Ustaz. Tapi kalau bapak ibu lantas nggak jadi daftar, malah beli mobil, malah bikin kontrakan, ya udah nggak ada catatan di sana, nggak ada. Ya begitu. Jadi kita untuk kebaikan harus punya cita-cita, Pak. Ya. Jadi udah dicatat tuh pahala kita oleh Allah, walaupun belum tercapai. Seperti umpamanya kita rencana, waduh, masih dipengen lebih dibagusin lagi umpamanya. Belum sempat tapi bagusin rumah masjid ini, dia sudah meninggal.
itu udah dicatat pahalanya. Catat. Seperti orang tua kita nih, ya punya rencana nih kayak mau bikin masjid nih sama beliau, tapi beliau nggak sempat sampai membuat ini jadi masjid, diteruskan tuh cita-citanya oleh anak cucunya. Maka dia pahala udah dapat, kita juga dapat pahala berlipat ganda. Ya, begitu sekarang. Sama juga kita niat mau pergi ngaji ke sini, subuh di sini, tas sekalian ngaji taklim pemain. Udah niat tuh, tahu-tahu diare, nggak jadi dia berangkat sini. Diare dia. Ada kan kadang-kadang gitu. Iya, udah niat banget berangkat, pengen ke WC dulu, nggak jadi gitu. Udah begitu nongkrongnya lama lagi di sana, nggak bisa dipercepat gitu. Ya, nah udah dapat pahala, dapat udah. Yang penting hati kita, Pak, ingin husnul khotimah. Maka kalau kita punya hati udah pengen husnul khotimah, ciptakan. Gitu. Jangan setengah-setengah hidup ini. Harus kita punya niat kebaikan. Sama juga kita niat tidak akan berbuat kejahatan kepada siapapun juga. Ya, jangan sekali-kali niat kejahatan, baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Jangan sekali-kali. Ya, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, makanya sangat berperan kita punya hati. Ya, ini sebetulnya nih hadis sudah banyak nih. Kalau ente jadi mubalik, jadi guru, udah panjang juga nih ngomongnya sebetulnya. Biar diputer-puter gitu ya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan sekalian bermanfaat ya apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wahwa, dan ialah huwa siapa? Imam Tobroni. Imam Tobroni. Wa Malikun, dan Imam Malik telah meriwayatkan hadis pula. Dari siapa? An Abi Bakrin bin Sulaiman, dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah. Qala, berkata ia. Kata Abi Asmah, Inna Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an fakida Sulaimana bin Abi Hasmah fi sholati subhi. Fakida Sulaiman, kehilangan Sulaiman. Artinya apa? Nggak ngelihat Sulaiman gitu. Dia nggak ngelihat Sulaiman. Pada waktu kapan? Sulaiman bin Hasmah fi sholati subhi, waktu sholat subuh. Umar radhiyallahu an enggak melihat Sulaiman. Kemana Sulaiman waktu sholat subuh? Wa inna Umar amida ila suki, dan bahwa Sayyidina Umar bertujuan mau pergi ke pasar. Wa maskanu Sulaiman bainal masjid wassuq, sedangkan rumahnya Sulaiman itu di antara masjid dan pasar. Jadi ketika mau pergi ke pasar kan lewatin rumah Sulaiman tuh, gitu. Pamaro, maka dia lewat ala Syifai, ketemu Ibu Syifa. Ya, siapa Ibu Syifa? Ummu Sulaiman, ibunya Sulaiman. Mau ke pasar, Sayyidina Umar ketemu ibunya Sulaiman, begitu. Sulaiman di situ. Ketemu dia dengan Ibu Sulaiman. Karena tadi dia nggak melihat Sulaiman waktu sholat subuh, biasanya rajin banget Sulaiman tuh. Ya, faqala laha, maka bertanya tuh Umi Sulaiman, ibunya Sulaiman, siapa namanya? Ibu Syifa. Ditanya oleh Sayyidina Umar, lam ara Sulaiman fi subhi. Ya,
saya nggak melihat Sulaiman waktu sholat subuh. Ya, kenapa Bu? Kemana sih Sulaiman? Gitu ya kira-kira. Faqalat, maka menjawab Ibu Sipa itu, ibunya Sulaiman, innahu bata, bahwasanya dia tadi malam begadang. Ya, yusolli, dia sholat semalaman tuh. Berapa ratus rakaat mungkin dia sholatnya. Begitu sholat. Jadi faghalabatuhu ainahu, maka mengalahkannya oleh dua matanya yang ngantuk. Jadi kalah dia nih dengan rasa ngantuk, merasa melemahkan dia, jadi tidur dia, tidur, iya. Waktu sholat subuh sampai ke subuh kesiangan. Lantaran apa? Tadi malam dia begadang sholat malam. Faqala Umar, maka berkatalah Sayyidina Umar, la an ushidu salatas subhi fi jama'atin, sungguh saya akan menjadikan saksi bahwasanya sholat subuh itu berjemaah, ahabbu ilayya, lebih dicintai bagi saya, min an akuma lailatan, daripada saya qiyamul lail walaupun sampai satu malam suntuk. Masya Allah, lagi lebih senang sholat subuh berjemaah daripada sholat qiyamul lail semalam suntuk. Jadi lebih bagus sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjemaahnya ini dengan ikhlas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang telah disebutkan oleh hadis tadi, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Insya Allah qabul, insya Allah semuanya husnul khotimah. Ya, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat sampai pada Jumat yang akan datang. Insya Allah masih pada bisa hadir di sini. Kalau bisa ajak saudara-saudara kita demi meraih keuntungan akhirat yang sebanyak-banyaknya buat kita. Menyelamatkan diri kita, siapa lagi kalau bukan kita? Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lil abdil gururi wal fardi fil umuri wa amaqatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajimama
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.